Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamul atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala qaidil ghurril muhajjabin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan seluruh pengurus, pembimbing, pembina, penasehat Majelis Ta'lim Iwamid On Air. Demikian juga yang saya hormati pengurus, penasehat, pembimbing, pembina, dan jamaah Majelis Hasanah On Air. Seperti itu juga yang kami hormati pengurus, pembina, pembimbing, penasehat, dan jamaah Majelis Darus Syafa On Air. Yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersatu, 3 gabungan majelis ta'lim yang tergabung dalam Hasidah Bersatu. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah perantara kita semua untuk senantiasa bersama-sama saling bersinergi di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama-sama memperjuangkan syiar agama melalui thalabul ilm. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam acara yang digelar oleh Hasidah Bersatu sebagai pembekalan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Para Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapan kita bersama ketika memasuki bulan Ramadan, bagaimana kita nanti keluar dari bulan Ramadan itu ada perubahan yang signifikan. Kita akui memang tarbiyah Ramadan, pendidikan yang diberikan di bulan Ramadan itu adalah pendidikan yang menuntut perjuangan ekstra. Apalagi jika dihadapkan kepada ambisi-ambisi hawa nafsu, maka betul-betul kita dihadapkan kepada rintangan-rintangan, hambatan-hambatan yang tidak mudah. Sebab rintangan dan hambatan itu datang dari hawa nafsu yang satu paket berada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, maka dengan pendidikan bulan Ramadan melalui puasa di siang hari, tarawih, tadarus, qiyamul lail, sedekah, itu semua kan praktik-praktik mujahadah yang hawa nafsu tidak menyukai.
Hawa nafsu itu dia inginnya selalu kenyang, tidak ingin lapar. Lalu kita di bulan Ramadan diperintahkan untuk lapar, diperintahkan untuk mengurangi makan. Hawa nafsu keinginannya adalah dia tidak ingin ya untuk banyak-banyak kita qiyamul lail. Sedangkan di bulan Ramadan kita dididik untuk qiyamul lail, sholat tarawih, banyak baca Quran, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan pendidikan-pendidikan ekstra yang praktiknya di bulan Ramadan itu sangat berat jika kita semata-mata melihat dari kacamata nafsu. Tetapi kalau kita lihat dari kacamata kolbu, kalau tadi kacamata nafsu, kalau kita lihat dari kacamata kolbu, justru dalam Ramadan itu akan menjadi motivasi terkuat untuk mencapai kesehatan ruhani sebelum kesehatan jasmani. Para Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, memang Kanjeng Nabi menyebutkan sumu tasihhu. Sumu, berpuasalah kamu semua, tasihhu, maka kamu akan sehat. Sumu tasihhu ini memang berlaku baik untuk kesehatan jasmani maupun untuk kesehatan ruhani. Untuk kesehatan jasmani, puasa itu juga memberikan hikmah kita menjadi sehat. Ya, karena di dalam hikmah Arab disebutkan al-batnu baitud da'. Perut itu adalah gudangnya penyakit. Wal himyatu ra'su kulli dawa'. Mengatur makan, mengatur pola makan itu adalah merupakan pangkal dari semua obat. Kita pada bulan Ramadan ketika berpuasa, makan itu teratur. Teratur dalam arti sahur jam sekian, berbuka jam sekian. Maka itu menjadi pangkal dari kesehatan. Bahkan dalam dunia medis, itu kita lihat pasien sebelum mereka dilakukan tindak operasi juga disuruh berpuasa. Walaupun berpuasanya bukan berpuasa dalam kacamata fikih atau dalam kacamata syariat yang berarti menahan diri dari makan, minum dan semua yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, enggak, tapi menahan makan sekian jam baru setelahnya dilakukan tindak operasi. Jadi puasa itu adalah merupakan salah satu hikmahnya bisa menjadikan kita sehat. Sesuai dengan sabda Nabi, sumu tasihhu. Dan ini pernah terjadi terjadi di India. Di India itu ada salah satu tradisi yang dari dulu sampai sekarang masih ada itu. Jadi ada seorang miliuner yang setiap tahun, setiap bulan Ramadan, itu selalu menggelar buka bersama gratis. Jadi bukan hanya MBG, makan bergizi gratis, tapi makan berbuka bersama gratis. Jadi begitu menjelang maghrib, orang-orang berdatangan dari berbagai penjuru untuk mendapat kehangatan dan menu iftar yang spesial. Untuk mendapatkan menu iftar yang spesial. Nah, tapi si tuan rumah ini sebagai orang yang kaya dan ingin memberikan nilai tarbiyah kepada umat, setiap hari begitu jamaah datang menjelang maghrib itu diberi takjil dulu, berupa kurma. Kemudian setelah sholat maghrib baru makanan berat. Jadi sebelum maghrib itu hanya sekedar takjil dengan
kurma dengan air, ya, dengan makanan-makanan ringan. Baru setelah maghrib, setelah sholat, baru makan makanan berat. Dan pulangnya dikasih hadiah lagi. Ya, dikasih bingkisan setiap hari itu. Karena sudah menjadi tradisi yang sudah mengakar, menjadi kultur budaya di masyarakat itu, maka ada seorang anak kecil yang dia merasakan betapa indahnya kebersamaan yang terjalin di antara sama umat Islam ini, yang jika menjelang maghrib mereka berbondong-bondong untuk datang, ya, untuk berbuka bersama, pulang membawa bingkisan, mendapatkan makanan enak. Maklum dia masih pikiran anak kecil gitu. Karena berkeinginan untuk ikut, maka dia meminta kepada orang tuanya agar besok diberi kesempatan atau dibangunkan ketika sahur. Dia ingin berpuasa. Jadi tujuannya berpuasa itu adalah apa? Ya maklum masih anak kecil. Dia menginginkan supaya besok bisa pergi ke tempat saudagar, tempat miliuner itu, untuk dapat berbuka bersama dengan menu spesial dan pulang membawa bingkisan. Ya, olah pikir anak kecil biasa, wajar. Ya. Anak itu masih kecil, masih sekitar umur 5, ya, 5 sampai 6 tahun, masih kecil ya. Pada saat sahur, kan dia minta dibangunkan ketika sebelum tidur, ya. Pak, Bu, nanti saya tolong dibangunkan ketika sahur, saya besok mau berpuasa, saya ingin ikut berbuka puasa di rumah saudagar yang kaya itu. Rupanya orang tuanya ini ketika waktu sahur dia tidak tega kalau anaknya ini berpuasa keesokan harinya. Maka pada saat bangun sahur, ya, ayah ibunya bangun untuk melaksanakan sahur, anaknya tidak dibangunkan. Ya, anaknya tidak dibangunkan. Sampai subuh, ya. Begitu sholat subuh anaknya bangun. Dia mengatakan, kenapa ibu tidak bangunkan saya tadi? Ya. Kata ibunya, sudah nak, kamu masih terlalu kecil untuk berpuasa. Tidak usah puasa dulu kamu besok. Nanti saja, tahun depan latihan untuk puasa. Tapi rupanya anak ini dia tetap bersikeras dengan pendiriannya. Walaupun tidak sahur, dia tetap berpuasa. Ya. Jam 9 ibunya bilang, sudah nak kamu, ya, batalkan saja puasamu. Makanan masih banyak di dapur. Dia tidak mau. Dia tidak mau. Kemudian waktu zuhur juga begitu. Ibunya mengatakan, sudah nak kamu batalkan saja puasanya sekarang, lumayan kan kamu sudah dari subuh sampai zuhur sudah dapat setengah hari. Tapi dia tidak mau. Nah pada saat asar ternyata qadarallah, Allah menghendaki anak itu meninggal dunia. Menghendaki anak itu meninggal dunia. Maka begitu sedih dan menyesal kedua orang tua itu. Penyesalan terbesarnya adalah, kenapa saya tadi kok tidak membangunkan sahur? Jadi dia menyangka bahwa, menganggap kematiannya ini disebabkan karena kelaparan. Maka dia begitu menyesal terhadap nasib yang menimpanya, merasa bersalah di sisi lain karena, ya, tidak membangunkan pada waktu bersahur. Tapi anak itu karena memiliki keinginan, motivasinya berpuasa adalah supaya dapat ikut berbondong-bondong, ya, melaksanakan buka bersama, kebersamaan di rumah sang miliuner ini. Maka sang ayah dan ibunya ini, walaupun dia masih dalam keadaan kesusahan, untuk menunaikan niat baik anak itu, maka jenazah anaknya dibawa ke tempat miliuner itu. Dibawa ke sana. Ditaruh dalam sebuah ruangan, ya. Begitu menjelang maghrib, tiba-tiba ada orang yang berpakaian serba putih dengan mengendarai kuda putih masuk ke tempat itu, ya, ke rumah miliuner itu, dan mengatakan, ya,
apakah di sini ada anak yang meninggal dunia? Oh iya, bolehkah saya untuk memasuki ruangan itu? Maka dia diizinkan untuk masuk. Pada saat dia masuk ya ke dalam ruangan tersebut, maka dibuka kain penutupnya dan diusap wajahnya, mengatakan, ya gulam kum biiznillah. Wahai anak kecil, berdirilah dengan izin Allah. Maka dengan izin Allah, anak kecil itu kembali bangun, hidup kembali, dan ikut berbuka bersama orang-orang yang ada di situ. Artinya ini sebagai pembelajaran bahwa tidak ada ceritanya orang mati karena puasa. Tidak ada ceritanya orang mati karena berpuasa. Nah, kembali ke hadis tadi bahwa sumu tasihhu, puasalah kamu agar kalian sehat. Sehat ini baik sehat jasmani maupun sehat ruhani. Nah, tapi yang paling lurus, yang paling tegak maknanya adalah sehat, puasalah kamu agar kamu sehat adalah kesehatan ruhani. Kesehatan ruhani, bukan sekedar kesehatan jasmani, karena nanti kalau kita jadikan sebagai motivasi utama kita berpuasa supaya sehat secara jasmani, nanti kalau kesehatan itu tidak didapat, kita akan enggan untuk berpuasa, bahkan menyalahkan puasanya. Mana katanya dengan puasa sehat, saya kok puasa malah tambah mah, saya kambuh, asam lambung saya kambuh, dan seterusnya ya. Jadi sebenarnya alasan kita berpuasa, beribadah ya karena Allah merintahkan itu saja, tanpa harus tahu apa hikmahnya. Sehingga dengan demikian, entah kesehatan fisik itu kita dapatkan dengan berpuasa atau tidak, kita tetap berpuasa sebagai bentuk penunaian terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna sumu tasihhu, berpuasalah kalian agar kalian sehat, itu adalah kesehatan ruhani sebelum sebagai kesehatan jasmani. Karena dengan puasa ini kita dididik untuk menjadi orang-orang yang sehat. Di bulan Ramadan ya, kita ditempa dengan dengan mujahadah yang keras, yang tidak disukai oleh hawa nafsu, tapi sangat efektif bagi hati. Ya, maka harapan kita bagaimana masuk ke dalam bulan Ramadan itu nanti kita keluar dengan wajah baru, dengan suasana hati baru, dengan cara pandang, sudut pandang melihat kehidupan baru. Ya, ini yang diharapkan dari puasa. Karena sering saya gambarkan puasa itu, ya, puasa itu seperti halnya gilingan padi. Gilingan padi, kita perhatikan gilingan padi, alat untuk menggiling padi itu. Alat untuk menggiling padi. Padi ketika dimasukkan ke dalam mesin penggilingan itu macam-macam. Ada 3 jenis kategori padi itu. Yang pertama, ketika dimasukkan ke dalam mesin gilingan, itu sebagai padi yang memiliki kulit, ya. Begitu digiling, ya, dia akan terkelupas kulitnya. Kemudian keluar dari mesin penggilingan, berubah menjadi beras yang putih bersih, kulitnya terkelupas, ya, menjelma menjadi beras yang putih yang bersih. Itu adalah yang paling ideal. Kita ketika masuk ke bulan Ramadan, kita membawa kulit apa? Kulit nafsu, hawa nafsu yang selalu punya ambisi jahat, yang selalu punya niat jahat, yang selalu punya keinginan-keinginan yang rendah, itu ibarat kulitnya. Ketika di bulan Ramadan kita digiling, gilingannya apa? Melalui lapar, melalui mengurangi tidur, mengurangi pergaulan, ya, dan seterusnya. Itu ibarat mesin penggilingan. Namanya dalam mesin penggilingan, ya tentu dia akan habis-habisan dibenturkan, ya, dibenturkan dengan mesin yang tajam itu. Tapi jika dalam penggilingannya itu benar, maka nanti keluarnya dia akan
tanggallah kulitnya, ibaratnya tanggallah keinginan hawa nafsunya yang rendah, kemudian berubah menjadi beras yang putih bersih. Ibarat orang keluar dari bulan Ramadan putih bersih, mendapatkan Idul Fitri, kembali suci, seperti halnya seorang bayi yang dilahirkan dari perut ibunya. Itu yang paling ideal, yang pertama. Kemudian yang kedua, ada jenis orang yang ketika masuk ke bulan Ramadan, ya, ketika masuk ke bulan Ramadan dengan keluarnya sama saja. Ya, sama saja. Itu ibarat orang memasukkan padi ke mesin gilingan sebagai padi. Tapi nanti keluar tetap padi. Kalau dalam bahasa Jawanya disebut apa itu? Kalau kita habis ya beli beras misalnya, kan masih ada itu campuran padi, ya, di dalam beras itu masih ada padi yang belum tergiling kulitnya tetap. Apa itu bahasa Jawa? Atau bahasa Indonesianya? Gabah. Gabah, gitu. Melas tempat pulau. Jadi kita kalau menemukan beras yang masih banyak campuran padinya seperti itu, maka harus sebelum dimasak harus apa bahasa Indonesia itu, pakai nampan, jadi bersihkan, Ditampi, Pak. ditampi. Beda bahasanya. Pakai nampan yang dari itu, yang dari bambu itu biasanya kalau di desa-desa. Jadi untuk membersihkan, untuk membedakan yang masih ada kulitnya dan yang tidak. Padahal sudah dimasukkan mesin gilingan loh, tapi masih ada kulitnya, itu masih ikut. Artinya antara sebelum dimasukkan dengan setelah keluar dari mesin penggilingan itu sama. Ibarat orang yang sebelum dan setelah Ramadan itu sama saja. Tidak ada perubahan apa-apa. Waliyahzubillah. Kita jangan sampai masuk yang ini. Kemudian ada jenis yang ketiga. Ada jenis yang ketiga, padi itu dimasukkan ke mesin gilingan sebagai padi. Ya. Ketika dimasukkan, dibenturkan dalam mesin penggilingan, ya, dia tersiksa, dia tergiling, keluarnya itu hancur. Ya, keluarnya itu hancur. Artinya berasnya itu hancur. Ya betul, jadi beras tapi hancur. Itu ibaratnya apa? Orang yang setelah Ramadan dengan keluar bulan Ramadan memang ya, ada perubahan lumayan. Cuma dia tidak mampu mempertahankan amalnya. Dalam arti ya, dari prestasi yang telah terukir di bulan Ramadan itu dihancurkan kembali dengan ghibahnya, dengan namimahnya, dengan sombongnya, ya, dengan sumpah palsunya dan lain sebagainya, maka itu menjadi hancur ibadah. Maka kita jangan sampai menjadi itu, ya. Jadilah yang pertama yang paling ideal. Ketika di mesin penggilingan sebagai padi, keluarnya menjelma menjadi beras yang putih, yang bersih, sebagai simbol kita keluar dari bulan Ramadan mendapatkan minal aidin wal faizin, mendapatkan Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kembali kita seperti seorang bayi ketika dilahirkan dari perut ibunya, bersih tanpa dosa. Para bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari Allah juga telah memberikan contoh bagaimana puasa itu sebagai satu aktivitas individu, satu praktik individu untuk mencapai kesempurnaan diri, untuk mencapai titik kesempurnaan diri. Allah berikan sejumlah contoh dalam alam semesta ini, di dunia binatang, seperti halnya ular, seperti mana ayam, seperti mana ulat, itu ternyata dia polanya, ya, pola untuk mencapai titik kesempurnaannya juga mirip dengan puasa. Ya, puasa dalam makna
bukan sekedar makan minum loh, tapi dari segi keteraturan kedisiplinan. Salah satu contoh pertama ular. Ular itu untuk mengganti kulit dari kulit yang lama ke kulit yang baru. Ternyata dia tidak serta-merta begitu ya langsung ganti begitu, mboten. Ternyata harus menjalani sejumlah ritual. Ya, dia ketika hendak mengganti kulit dari kulit lama ke kulit baru, dia harus terlebih dahulu ya semacam bertapa begitu. Artinya meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan hari-harinya. Kalau kebiasaan hari-harinya misalnya ada ular piton, di hari-hari biasa dia akan cari mangsa, masuk ke kandang ayam dan seterusnya. Tapi begitu dia memutuskan untuk ganti kulit, dia mau tidak mau harus meninggalkan kebiasaan buruk itu. Fokus, dia mengurung, ada di dalam lubang-lubang pohon, di dalam lubang-lubang bebatuan, ya di bawah tanah, di dasar sungai dan seterusnya dalam beberapa waktu tertentu. Nah baru setelah itu dia perlahan-lahan kulit lamanya akan terkelupas ya, dan berganti kepada kulit yang baru. Artinya ular pun untuk mencapai titik kesempurnaan perubahan kulit, dia harus menjalani sejumlah ritual yang polanya persis seperti puasa. Dalam arti meninggalkan kebiasaan-kebiasaan sehari-harinya yang terbiasa hanya makan, minum, bermain. Tapi ketika memutuskan untuk mengganti kulitnya, dia harus fokus. Harus menciptakan kedisiplinan yang baru. Itu ular. Tapi setelah selesai, kulitnya berganti, maka dia tetap kepada karakter pertama, tidak berubah. Ya. Artinya ular setelah kulitnya berganti, maka dia karakternya sama seperti sebelum kulitnya berganti. Jadi dia berhenti hanya pada saat proses penggantian kulit. Ini ibaratnya kita berpuasa hanya berubah dikala puasa saja. Setelah puasa tidak ada peningkatan belas. Ini seperti puasanya ular. Maka kita jangan mencontoh puasanya ular. Yang pertama. Yang kedua, Allah berikan contoh pada ayam. Ayam itu kalau kita perhatikan gitu, ayam itu untuk mencapai kesempurnaan, yaitu dia merubah bentuk telur menjadi anak ayam, itu kan harus dirami terlebih dahulu. Harus dirami terlebih dahulu. Berapa lama kalau ayam 21 hari? Coba kita lihat ayam ketika mengerami telurnya, dia melakukan puasa. Dalam arti dia merubah kebiasaan buruk sehari-harinya. Dia menciptakan kedisiplinan baru ya, yang tidak sama dengan hari-hari biasa. Ayam kalau hari-hari biasa gitu, sejak matahari sebelum terbit, begitu kita buka pintu kandang, maka dia akan terus bermain, cari makan, cari pasangan, hari-hari begitu. Kembali ke kandang kapan? Ketika maghrib, hari sudah mulai gelap, baru dia datang kembali ke kandang. Ya. Sehari full dia di luar, sehari full dia hanya untuk cari makan, sehari full hanya untuk cari pasangan, hanya untuk bersenang-senang. Tapi begitu ayam ini memutuskan untuk punya tekad untuk menetaskan ya, telurnya menjadi anak ayam, maka dia harus mau untuk merubah kebiasaan sehari-harinya yang hanya habis waktunya untuk makan, untuk cari pasangan, untuk bersenang-senang. Maka dia mulai mengerami. Ketika mulai mengerami, dia akan merubah ya, kebiasaan sehari-harinya itu. Disiplinnya tinggi. Ya, kalau hari-hari biasa dia kegiatannya hanya makan, minum, kawin. Ya. Sehari full dia hanya untuk bermain, tapi ketika sudah mengerami, maka dia fokus mengerami telur, dan dia tidak lagi ya habiskan waktunya cari makan, tidak lagi waktunya habis untuk cari pasangan, enggak, tapi dia fokus di mengerami telurnya.
tetap turun, ya, dia tetap cari makan, tapi kan sekedarnya toh. Artinya dia turun mungkin hanya 5 menit, 10 menit, dia turun sebentar minum, makan, sebentar, setelah itu naik kembali. Sampai 21 hari. Setelah 21 hari, maka ya kesungguhannya Allah tunjukkan melalui apa? Telur yang dierami itu berubah menjelma dari telur, dari butir telur menjelma menjadi anak ayam. Tapi setelah dia kembali turun, selesai untuk mengerami telurnya, begitu turun dari ya tempat mengerami telurnya, sudah menetaskan telur-telurnya, maka dia kembali ke habitat semula. Sikap-sikapnya, sifat-sifatnya sama seperti sifat-sifat sikap-sikap sebelum. Ini puasanya ayam. Jadi perubahannya hanya ketika mengerami telurnya. Sama seperti hanya ular, perubahannya hanya pada saat dia akan berganti kulit. Tapi setelah itu ular kembali kepada sikap semula, kemudian ayam juga kembali kepada sikap semula. Nah, yang ketiga Allah berikan tamsil pada ulat. Ulat ketika dia masih sebagai ulat, semua kita insya Allah, semua kita yang hadir insya Allah 95% jijik. Atau ada di antara jamaah Hasidah on Air ini yang suka atau yang hobi main ulat. Betul nggih? Insya Allah semuanya kita merasa jijik dengan ulat. Dengan bentuknya saja jijik nggih. Kemudian yang kedua, di samping menjijikkan ulat itu dia merusak. Padi kena ulat habis. Ya, kacang panjang kena ulat habis. Bayam kena ulat habis. Daun pepohonan jati dan seterusnya kena ulat habis. Jadi ketika dia masih sebagai ulat, dia memiliki sifat yang merusak. Tapi beda ketika sekarang ulat itu dia bertekad untuk merubah diri, maka dia membungkus diri, ya, membungkus diri dalam beberapa waktu. Ini kan seperti puasa. Sudah mulai meninggalkan apa yang menjadi keinginan, kesenangannya yang semula ulat itu menjijikkan, tapi begitu dia memutuskan untuk berbungkus, lalu dia menjadi kepompong. Setelah itu, ya, setelah dia mengerami, setelah dia ya menjadi kepompong, maka beberapa lama kemudian Allah mulai tampakkan dia diberi sayap. Dan dengan beriringnya waktu, dia mulai perlahan-lahan tumbuh, ya, dan dia bisa Allah berikan sayap, lalu dia terbang ke tempat-tempat yang indah, ya, terbang ke tempat-tempat yang wangi, membantu memberi manfaat kepada sesama karena membantu untuk proses penyerbukan. Ini diantara dari filosofis puasa dari ulat. Nah, yang paling ideal ini dari 3 contoh tadi, ya puasanya ulat ini. Ya, dari yang pertama, kalau masih ulat dia menjijikkan. Semua kita jijik ketika dia masih sebagai ulat. Tapi ketika dia setelah menjadi kepompong, jadi kupu-kupu, maka tidak menjijikkan lagi. Justru mempesona, justru indah. Bahkan di tempat saya ini, ketika bulan-bulan tertentu musim bunga biasanya, itu banyak orang-orang dari Sumatera, orang-orang dari Kalimantan itu datang ke tempat kami hanya untuk mencari kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu diambil dengan cara dijebak, pakai jebakan itu, pakai perekat. Yang umpannya itu menggunakan tape biasanya. Sehingga orang kampung banyak yang meniru itu, tapi mereka tidak melarang. Artinya justru kalau orang kampung juga menangkap kupu-kupu, bahkan kalau dia dapat yang bagus-bagus, dibeli oleh mereka. Jadi memiliki nilai ekonomi kupu-kupu itu. Tergantung motifnya, tergantung warnanya. Jadi kalau warnanya itu indah, menarik, ya,
semakin menarik, semakin bagus motifnya, semakin mahal harganya. Ada yang 25.000, ada yang 30.000, ada yang 50.000 satu kupu-kupu itu. Ya, kenapa? Karena ketika menjadi kupu-kupu sudah tidak sama ketika dia masih sebagai ulat. Kalau masih sebagai ulat, semua orang jijik. Tapi ketika menjadi kupu-kupu, semua orang suka. Ya itu. Kemudian yang kedua, ketika masih sebagai ulat, maka dia sangat merusak sikapnya itu. Merusak sekali. Daun habis, kacang panjang habis, padi habis, ya, sawi habis, tomat habis. Tapi begitu menjadi kupu-kupu tidak merusak lagi. Ya, dia sudah berhenti merusak, bahkan dia mencari tempat-tempat ya dan memberikan manfaat. Kenapa? Karena dengan dia hinggap di bunga yang satu ke bunga yang lain, itu membantu proses penyerbukan. Itu sebagai simbol. Kalau sebelum puasa kita memiliki sifat yang menjijikkan, sifat-sifat yang tercela, maka harusnya setelah keluar dari puasa kita tampil indah dengan sifat-sifat terpuji, tampil indah dengan akhlakul karimah. Kemudian yang kedua, ketika kita masih sebelum puasa, sebelum tarbiyah Ramadan, kita ini ya merusak, mungkin memiliki sifat yang merusak. Ibaratnya ulat itu sifatnya merusak, tapi dengan masuk ke bulan Ramadan, tarbiyah bulan Ramadan, maka kita keluar ya seperti hanya kupu-kupu. Ketika sudah menjadi kupu-kupu tidak lagi merusak, tapi bahkan menebar manfaat. Itu juga ketika kita sebelum tarbiyah Ramadan, kita mungkin sebagai orang yang sering merugikan orang lain. Tapi ketika setelah keluar dari bulan Ramadan, harus menumbuhkan sikap kita menebar manfaat kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, ketika masih menjadi ulat, dia ya sering kita temui di tempat-tempat yang menjijikkan. Di bangkai-bangkai, di tempat-tempat yang busuk. Tapi begitu berubah menjadi kupu-kupu, berubah dia. Justru dia hanya ada di tempat-tempat yang indah. Ada di bunga-bunga, ya, di taman-taman. Itu sebagai simbol orang ya yang puasanya itu efektif. Hendaknya sebelum puasa, ya ketika sebelum puasa mungkin dia sukanya di majelis-majelis tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah. Tapi setelah dia keluar, ya, setelah dia melakukan puasa seperti mana kupu-kupu itu, maka dia hinggap di bunga-bunga yang indah. Sebagai simbol setelah Ramadan, maka hendaknya ya suka dengan hinggap di taman-taman surganya Allah, yaitu di majelis-majelis, ya, di tempat-tempat zikir dan seterusnya. Itu diantara dari sekian binatang yang Allah jadikan sebagai simbol ya dalam berpuasa ini. Maka mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, kesehatan untuk menjalankan puasa Ramadan secara sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan memberikan beberapa bekal dari sabda-sabda Nabi mengenai persiapan atau menyambut bulan suci Ramadan ini. An Anasin radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dawuhnya kanjeng Nabi? Ma min abdin mu'minin, tidaklah seorang hamba yang beriman ra'al hilala, dia melihat bintang, melihat bulan sabit. Fahamidallahu wa athna alaih, lalu dia memuji dan ya bertahmid dan memuji Allah. Summa qara al-Fatihah, lalu dia membaca Fatihah 7 marrat 7 kali. Illa afahullahu ta'ala min syikayatil aini dzalika syahr, melainkan akan Allah bebaskan, selamatkan dari sakit mata. Ini jadi orang yang melihat hilal pada bulan Ramadan lalu dia bertahmid, memuji Allah, lalu membaca Fatihah 7 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang tersebut dari sakit mata. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nanti bulan Ramadan masuk nggih, kita melihat bulan, kalau tanggal 1 kemungkinan kita tidak melihat nggih, masih kecil.
tanggal 2, tanggal 3 kita lihat, maka jangan lupa ya, panjenengan tulis ini supaya tidak lupa nih. Bagaimana caranya? Ketika kita melihat hilal, melihat bulan Ramadan, melihat bulan sabit, entah itu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, maka kita memuji Allah, kita bertahmid kepada Allah, ya. Kemudian setelahnya baca Fatihah 7 kali. Orang yang melakukan ini akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari penyakit mata. Ini dawuhnya Kanjeng. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi di hadisnya yang lain, beliau juga bersabda, "Idza ra'aital hilala awwalasy syahri." Jika kamu melihat hilal di awal bulan, fakul, maka katakan, maka bacalah Allahu Akbar salasan. Baca Allahu Akbar 3 kali. Alhamdulillahilladzi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Lalu dia berdoa setelah Allahu Akbar 3 kali, Alhamdulillahilladzi khalaqani wa khalaqak. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan aku dan kamu. Kamu maksudnya bulan gitu, bulan sabit itu. Wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Dan Allah menjadikanmu, memposisikanmu sebagai ya, tanda-tanda masuknya waktu ya, untuk beribadah. Wa ja'alaka ayatan lil alamin, dan menjadikan kamu, wahai rembulan, sebagai salah satu tanda pada alam semesta ini. Maka katakan Nabi, yubahillahu bika al malaikah, maka orang yang membaca ini dia akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Ya Allah, luar biasa kalau Allah membanggakan kita di hadapan para malaikatnya. Betapa bangganya kita. Sedangkan kalau nama kita dibanggakan disebut saja oleh Bapak Bupati, senangnya luar biasa. Apalagi yang menyebutkan gubernur, maka kita akan semakin senang. Apalagi yang menyebutkan presiden, maka kita akan semakin merasa senang. Nah, ini bukan hanya pejabat manusia, camat, bupati, gubernur, ya, gubernur, presiden, enggak, tapi Allah membanggakannya pun di hadapan para malaikatnya. Apa kata Allah kepada para malaikatnya? Ya malaikati, wahai malaikatku, isyhadu anni a'taktu hadzal 'abdah minannah. Wahai hambaku, wahai malaikatku, kamu saksikan ya, aku membebaskan hamba tersebut, aku membebaskan hamba ini dari neraka. Insya Allah luar biasa. Jadi amalan yang sederhana tapi luar biasa keistimewaannya. Kemudian wafil adhkarin Nawawi, di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, beliau juga yang memiliki syarah Sahih Muslim, dan juga beliau yang menulis Riyadhus Shalihin, juga beliau yang menulis Arba'in An-Nawawiyah, Imam Nawawi. Bukan Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi, bukan Imam Nawawi Banten, tapi Imam Nawawi Damaskus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab Al-Adhkarnya Imam Nawawi disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilalah, jika beliau melihat hilal, qala Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ini doanya Nabi ketika melihat hilal. Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman, ya Allah jadikanlah hilal itu datang kepada kami membawa keamanan dan keimanan, wassalamati wal islam, membawa keselamatan dan Islam. Rabbi wa rabbukillah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ya. Artinya bahwa Nabi SAW dalam setiap melihat bulan atau melihat fenomena tidak lepas dari memuji Allah, ya, dari muatan zikir, dari muatan kehambaan. Ini yang selalu beliau ajarkan. Baik.
ini sebagai penutup ya, saya bacakan satu kisah. Ra'a majusiyun ibnahu ya'kulu fi Ramadan bi hadratil muslimina fadarabahu. Ada orang Majusi. Orang Majusi ini apa? Orang penyembah penyembah api. Penyembah api. Ra'a majusiyun ibnahu ya'kulu fi Ramadan. Ada orang Majusi ini. Dia seorang Majusi penyembah api. Melihat anaknya di bulan Ramadan makan di hadapan orang-orang muslim yang sedang berpuasa. Ini sudah besar. Fadarabahu, maka anaknya ini dia beri teguran. Wa qala, lalu dia berkata, lima la tahfaz hurmatal muslimin fi Ramadan. Kenapa kamu tidak menjaga kehormatan, tidak menghormati orang muslim yang pada berpuasa? Famata fi dzalikal usbu', lalu orang Majusi ini mati di minggu itu. Ya. Fara'ahu alimul balad fin naumi, ada salah seorang alim di negeri tersebut yang bermimpi. Wa huwa fil jannah, dia berada di surga. Orang Majusi ini yang minggu lalu menegur anaknya yang makan di hadapan orang muslim yang sedang berpuasa. Minggu berikutnya dia mati, ada seorang alim di kota tersebut, dia melihat, dia bermimpi, bertemu, dia berada di surga dengan tersenyum bahagia. Maka orang alim ini penasaran, alasta kunta majusian, bukankah kamu itu Majusi? Qala bala, benar saya ini Majusi. Walakin lamma hadarat wafati, tapi setelah menjelang wafatku, akromanillahu bil Islam, Allah memuliakanku dengan Islam. Artinya Allah memberi hidayah kepadaku untuk masuk Islam. Tirami syahr Ramadan, karena aku menghormati, karena keberkahan aku menghormati bulan Ramadan. Nah, kemudian yang terakhir untuk menjadi warning kepada kita. Yu'ta yaumal qiyamati bi'abdin wal malaikatu yadribunahu fayata'allaku bin nabi. Ya, supaya kita punya self control di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan sebagai bulan mulia yang tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Pada hari kiamat nanti akan didatangkan seorang hamba, ya, sedangkan malaikat memukuli hamba tersebut. Fayata'allaku bin nabi, orang ini yang dibukuli oleh malaikat, dia yata'allaku bin nabi, dia apa? Meminta tolong kepada Nabi. Dia melambaikan pertolongan kepada Nabi. Fayata'allaku bin nabi. Sedangkan Nabi kan paling tidak bisa melihat orang yang minta tolong. Apalagi umatnya, beliau bersikukuh untuk memberi syafaat. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat itu, "Madzambu?" Ya malaikat, dosanya orang ini apa? Fayaquluna adraka syahr Ramadan fa'asallaha ta'ala fi. Kata malaikat, ini dosanya ya Rasulullah. Dia bertemu dengan bulan Ramadan, tapi dia senantiasa melakukan maksiat di bulan Ramadan. Fayuridu an-nabiyyu ayyashfa'a fi. Nabi hendak memberikan syafaat kepadanya. Fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi, ya Muhammad, in khosamahu Ramadan, inna khosamahu Ramadan. Ya Rasulullah, dia itu sedang karena dia berselisih memusuhi Ramadan. Artinya Nabi diingatkan oleh malaikat, dia itu memusuhi Ramadan ya Rasul. Maka Nabi menjawab, ana bariun mimman khosamahu Ramadan. Nah, kalau begitu aku terbebas, artinya aku tidak bertanggung jawab, aku tidak memberi
syafaat terhadap orang yang bermusuhan dengan bulan Ramadan, yang memusuhi bulan Ramadan. Artinya tidak menghormati bulan Ramadan. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan dengan dua keterangan ini, ya, dua keterangan yang terakhir ini tentang bagaimana kita menghormati bulan Ramadan, menjadi motivasi bagi kita, menjadi warning bagi kita untuk betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang disiplin di bulan Ramadan ini, sehingga puasa kita menjadi puasa yang bukan hanya menjadi rutinitas, tapi menjadi puasa yang berkualitas. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kama antahlu ala Muhammad wa ali kama antahlu wa ghfir lana al-muslimin kama antahlu innaka ahlut taqwa wal maghfirah. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abah. Nggih, sami-sami.